Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir waliullah bisafa'an Nabi Muhammad biidnillah walidallah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila haddadin nabil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa qurrati ayina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baiti wa dhurriyyati wa auladil kiram wa ila haddati abi wa abina wa ummina wa syekhina wa syekhihim wa ila haddati jami' awliya tisah wa ila haddati jamil malaikatil muqarrabin jibdil israfil mikail wa jamil anbiya'il mursalin wal ulama asyhadu wa salihin mattabinat tabin mal muallifi hadzal kitab taqaiqul akbar wa usulihim wa furu'ihi wa sislati majma'in ghafarallahu dzunubahum bisirillahumul fatihah. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil mu'minin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi inna fi hadhihi yadkhuluna ilal jannati bighairi hisab. Setengah saking perkara dateng menungso sing besok teng yaumil kiamah mlebu swarga tanpa hisab. Mulane kan sering jenengan kondungo Rabbi firli wa Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ing dalam yaqumul hisab niku ing dalam dinane den dekaken perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia bakal dihitung kebaikannya dan bakal dihitung kejelekannya. Ada beberapa orang yang nanti di yaumil kiamah masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung. Berarti begitu tangi songko kubur, langsung jalan, begitu jalan, nang yaumil mizan ditimbang langsung jalan, yaumil hisab ora ditikai karo malaikat, ora diomongi karo malaikat karena catetane wis wong apik. Kemudian langsung ke Siratal Mustaqim, dari Siratal Mustaqim selamat, tidak masuk kecemplung ke neraka jahanam atau neraka sakor. Terus kemudian langsung ke Bahrul Hayat, dimandikan di Bahrul Hayat, di sungai kehidupan. Setelah di sungai kehidupan dimandikan, maka dia bangun dari sungai kehidupan. Dia diberikan pakaian oleh malaikat namanya pakaian surga yang berbentuk sutra. Setelah dia berpakaian pakaian surga, sutra akan ketemu namanya bidadari, di mana dia akan diberikan nopong ya cendera mata yang diberikan pacaan apa ya sing bagus-bagus, sing indah-indah. Kemudian oleh bidadari dituntun ke Babus Salam, Babun Naim, Babul Firdaus, dan lain sebagainya. Sampai ke pintu surga langsung disambut oleh pada bidadari. Kemudian sampai kepada bidadari dibawa langsung ke namanya kusurun, namanya rumah panggung. Di bawahnya rumah panggung ada namanya Telaga Kausar. Telaga Kausar itulah telaga Rasulullah yang pertama kali diberikan kepada umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Pada saat itulah bidadari mengambilkan namanya air Telaga Kausar.
Dan minum air telaga Kausar ini rasanya enak, dingin, dan tidak akan haus, tidak pernah haus, tidak pernah haus. Dan minum yang lainnya akan mendapatkan kenikmatan. Kemudian pada bidadari menyediakan namanya inuman khamr atau inuman arak yang di dunia diharamkan, yang di dunia memabukkan dan dilarang oleh Rasulullah dan dilarang oleh Al-Quran, tapi di surga nanti Allah akan menjadikan khamr itu makanan yang minuman yang paling enak, minuman yang paling menyenangkan, minuman yang paling menyegarkan dan tidak memabukkan. Maka barang siapa yang pernah minum khamr di dunia, maka dia tidak akan minum khamr di akhirat. Tidak boleh dan dia tidak akan disediakan. Bagaimana kalau dia masuk surga pada saatnya nanti setelah dia disiksa di neraka, tetap dia masuk surga, tapi tidak akan mendapatkan nikmatnya minuman khamr. Yang mendapatkan adalah minuman poan, air susu, madu, air tawar, air hangat, air panas, air dingin. Tidak akan mendapatkan minuman khamr yang Allah sediakan khusus orang-orang yang tidak pernah mabuk minum khamr di muka bumi ini. Oleh karena itu, siapakah orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab? Mudah-mudahan termasuk jenengan sedoyo. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aminkan jikalau didoakan kebaikan. Aminkan jika didoakan kebaikan. Dan dalam mengaji ini, kula suwun akal jenengan, hati sanubari jenengan berpikir yang baik, berpikir kepada yang baik, kemudian mengangen-angen tetap duduk bersama Abah. Kenapa? Karena akal dan hati sanubarimu adalah kaitannya dengan langit, kaitannya dengan malaikat, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada di badanmu itu ada 3 yang sangat membahayakan jikalau kalian kita semua lupa. 1, akal, jangan berpikir yang jelek-jelek, maka kelakuanmu akan lebih jelek. Yang kedua, hati sanubari, jangan mengangan-angan, kemudian menggerutu, kemudian mendendam, terus kemudian apa kalau angan-angan kerentek yang jelek, batin yang jelek, terus di hatimu selalu batin jelek orang lain, batin jelek dengan perbuatan, maka hatimu akan berpenyakitan karena yang mengaminkan itu malaikat. Yang terakhir ada ruh. Ruh ini yang memutari badanmu. Jika ruh yang memutari badanmu, di angan-anganmu jahat, di hati kita jahat, di sanubari kita jahat, maka ruh yang memutari badan kita ini akan jahat, kemudian akan keluar tangan-tangan yang jahat, akan keluar mulut-mulut yang jahat, akan keluar kaki-kaki yang jahat, akan keluar kemaluan-kemaluan yang jahat. Dan setiap hati sanubari yang jahat, setiap akal yang jahat, itu diaminkan oleh malaikat. Berhati-hati nggih. Jenengan ngangen-ngangen elek karo wong liya, hati-hati nggih. Nggih, Abah. Insyaallah, Abah. Ayo, niku jan ternyata ngeri, Bu. Wong sing terlalu mikir ke eleke wong liya, angen-angen elek karo wong liya. Niku ternyata jalur langit niku, Bu. Jalur langit. Dan nanti ruh kita yang berputar dalam badan kita jahat. Nah kalau jahat kita ngapa-ngapa nggak mau dalam perbuatan baik, maka orang yang akan disiksa yang paling berat itu yaitu orang yang berangkat angan-angannya jelek, hati nuraninya jelek, akalnya jelek,
baru ketemu tangannya jelek, mulutnya jelek, ngerti loh, matanya jelek, kakinya jelek, kemaluannya jelek. Lainnya akhirnya ada orang yang nggak punya malu. Ada orang bertanya kepada saya, Abah, iya, saya ini orang non-muslim. Dalam ilmu Islam Kristen, oleh Kristen itu orang harus berpakaian sopan, tapi tidak ada bahasa menutupi aurat. Dalam Kristen itu hanya suruh berpakaian yang sopan. Dalam agama Buddha juga disuruh berpakaian yang sopan, tapi tidak menutupi aurat. Sementara saya membaca Al-Quran tentang jilbab, bahwa di Al-Quran itu dijelaskan bahwa orang Muslim itu harus menutupi auratnya di seluruh tubuhnya. Kalau menurut Imam Syafi'i harus menutupi mukanya dan menutupi tangannya di luar sholat. Harus pakai cadar, harus pakai kaos kaki, harus pakai kaos tangan. Kemudian kalau menurut yang lain di luar sholat muka sama kaki, muka sama tangan boleh kelihatan. Tapi kenyataannya kenapa? Orang Muslim berpakaian pendek, rok mini, kemudian dadanya kelihatan separuh. Sing ora ketok gur pentile tok. Rambutnya diuri ngalor ngidul, katanya dia sholat, katanya dia muslim. Lah, sing ngoten niku pripun, Bah? Berarti dia lek wis ngoten niku dereng udkhulu fisilmi kafah. Mereka masuk Islam belum sempurna dan belum seluruh tubuhnya masuk Islam dan angen-angennya belum masuk Islam, hati sanubarinya belum masuk Islam, belum tunduk. Islam itu kan tunduk kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah, tunduk kepada perintah Allah, tunduk mencegah larangan Allah. Jadi kalau ada orang perempuan keluar dari rumah tidak pakai jilbab, kemudian dia pakai pakaian yang minim dan lain sebagainya, itu muslim yang bagaimana? Muslim yang belum masuk Islam secara kafah. Kalau dia kafah ya jadi muslim. Muslim itu ya pasrah. Hidupnya pasrah. Menjaga auratnya luar biasa. Lainnya awake dhewe wong muslim kadang-kala menjaga auratnya sak geleme dhewe. Lah itu tanya orang-orang non muslim gimana itu? Itu nanti Pak Bu, rambute bakal dadi geni paku neraka, diwel-wel karo malaikat, kemudian dibondo karo malaikat dari mulai kaki, kemaluannya sampai susu lurune dibondo, digantung karo malaikat, bar digantung dipanggang ning geni neraka. Jadi dipanggang ning geni neraka, nangis kesakitan yang luar biasa. Baru kita akan merasakan akibat orang yang tidak pakai jilbab di dunia. Itu yang terus-menerus. Masya Allah. Maka orang yang sholat harusnya pakai jilbab. Orang yang pakai jilbab harusnya sholat. Lah bagaimana Bah kalau kita masih melakukan dosa? Lah ini. Maka jangan sampai kita melakukan dosa-dosa besar. Kalau pengen nanti di yaumil kiamah kita ini akan masuk surga tanpa hisab. Kalau kita melakukan dosa besar, nggak akan ketemu, Bu. Ya namanya biwairi hisab, ini nggak ketemu. Jadi namanya biwairi hisab itu satu, orangnya tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, nggak ada. Nggak ada. Mengkodok, nggak ada. Nggak ada. Masih dikisap kalau orang mengkodok sholat itu masih dikisap. Makanya luar biasa Ibu. Jamaah shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabi. Kalau kata elang ya ngeri, ya piye meneh nggih jenengan. Yang penting pokoknya ngoten.
Kalau omongi ojo sampai membuka auratmu semaunya sendiri, kecuali kalau ada yang memaksa orang. Kalau ada yang memaksa orang, apa boleh buat, namanya dipaksa. Contoh sampean kerja di situ dan tidak diperbolehkan pakai jilbab, apa boleh buat? Karena memang itu kaitannya dengan pekerjaan dan menghidupi di dunia. Ya Allah ya Rabb, saya membuka badanku, saya membuka rambutku, auratku ini karena kondisi hambamu yang belum. Maka kalau itu memang dipaksa, sama dengan perempuan diperkosa. Apakah perempuan yang diperkosa itu dosa? Iya, tapi kecil. Siapa yang dosa besar? Yang memperkosa. Kenapa kalau diperkosa? Mungkin bisa jadi salahnya perempuan jalan sendiri. Atau perempuan berpakaian yang senonoh. Atau yang lainnya. Atau perempuan ini ngece sama laki-laki. Mungkin ada sebab. Maka perempuan tetap dosa. Dikala diperkosa tetap ada dosanya. Kecuali kalau memang mereka nggak tahu apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, orang yang masuk surga tanpa hisab itu, orang yang di dunia tidak pernah melakukan dosa besar. Orang yang di dunia tidak pernah meninggalkan sholat. Orang yang di dunia tidak pernah meninggalkan sholat dan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melakukan dosa besar. Apa dosa besar? Ya minum khamar, berzina, membunuh orang yang tidak salah, mendolimi orang yang tidak salah, durhaka kepada kedua orang tua. Niku minum khamar, berjudi yang sudah melampaui batas, bersudi yang sudah ya luar biasa, kemudian jual diri. Yang selanjutnya orang yang membungakan uang atau rentenir. Yang selanjutnya orang yang mencegah melakukan zakat, mencegah membayar zakat. Yang selanjutnya orang yang memusuhi para ulama. Ternyata teng kitab dakok niki Bu, wong sing memusuhi ulama, benci kepada ulama, melarang, melawan karo ulama, ternyata dalam keterangan kitab niki termasuk dosa-dosa besar. Makanya Bapak Ibu sekalian, pripun nek awake dhewe sing nglakoni dosa cilik iki mungkin ya ngelok ke wong, mungkin ya salaman karo wong lanang. Ini kan dosa, tetap dosa, salaman karo wong lanang. Mungkin nopong ya, awake dhewe melaku tidak sengaja melihat ini yang repot kaya abah ngeten iki. Melaku ning Taiwan, begitu melaku ning Taiwan ngarepe nek wong wedok sing ngangge rok pendek, roke pendek sak dhuwur kuku. Ora didelok kepiye, didelok ning sandinge. Niku ya dosa. Nah, dosa-dosa seperti itu jenengan dengan istighfar, jenengan dengan berwudu. Halo, Ria, Timotrian, Buria. Maaf, Bang. Yeah. Dengan berwudu, dengan sholat sunnah, dengan istighfar, dengan baca Quran, dengan baca sholawat, dan lain sebagainya, itu dingapun dosanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis Bu, jenengan lek gak nglakoni dosa gedhe niku bar salat niku ora duwe dosa. Kaya dene wong duwe sikil, duwe awak keringetan, kena telek lencung, kena tletong atau kena kencing, tapi langsung sampean bersihkan. Ya resik awakmu, resik. Kaya wong bar mandi disabuni resik entek.
Pokoknya jenengan lek nglakoni dosa cilik niku. Kok jenengan nglakoni salat. Bar salat astagfirullahaladzim. Maca subhanallah walhamdulillah. Atau mungkin sampean baca sholawat, terus baca Quran. Wis resik. Wis jero atimu randi dosa. Jero akalmu randi dosa. Darah yang mengalir dalam badanmu randi dosa. Awakmu bersih suci, ambune wangi kaya dene jenengan bar mandi. Begitu mandi sabunan, bar sabunan digosok, bar digosok sampoan, bar sampoan gosok gigi, bar gosok gigi urek-urek kuping, bar urek-urek kuping terus ngangge wedak, ngangge kinco, ngangge minyak wangi, ngangge baju sing mening, awake resik, enak disanding wong ya nyenengke. Leres mboten? Leres mboten? Leres baleres. Ngoten. Benjang nggih ngoten jenengan. Mulane lek wong bar nyambut gawe, bar ngopo ngoten. Terus sampean mandi sabunan nganggo pakaian sing resik, rasane penak, seger penak ngoten. Besok jenengan nggih ngoten. Wong sing nglakoni dosa cilik terus sampean salat. Sampean nglakoni namanya ad-dunub baina salat wa salat. Wong sing nglakoni dosa cilik antara salat ke salat entek di ngapura dosane. Mulane wong sing kados ngoten niku begitu mati besok ning yaumil kiamat masuk surga tanpa hisab. Karena entek besok entek dosane waktu nggih salat. Jenengan antara salat satu dengan salat yang lain sampai nglakoni dosa cilik contone nggih niku. Mungkin kadang-kala ya sak ngelokne kancane, kadang-kala kancane ya rada tersinggung. Ya, demok wong liya dengan kadang-kala sengaja, kadang-kala tidak sengaja. Terus lek ciuman dosa gedhe napa dosa cilik, Bah? Ciuman niku dosa sedeng. Ya ora gedhe ora cilik, sing gedhe niku berzina. Bisa dihapus saged. Tapi lek kalau sampai berbuat zina itu termasuk dosa akbar. Kalau tidak diranjam bagi laki-laki dan perempuan yang sudah bersuami, beristri, kemudian berzina, dia tidak diranjam, maka dosanya di yaumil kiamah tidak akan terampuni. Dan dia nanti di yaumil kiamah tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Harus dihisab dulu. Harus dibakar, dintek dhisik dosane. Lagi entek dosane baru digiring teng swarga. Mboten saged wong gawe dosa gedhe langsung mlebu swarga tanpa hisab. Ndak bisa. Dalam sejarahnya enggak bisa. Tetap bagaimana bah kecuali kalau sampai memang belum muslim lain. Sampai belum muslim. Zina, minum, bunuh orang, apa, tapi sampean belum muslim. Sampean kan belum kena kufur, belum kena hukum Islam. Sampean belum kena mukallaf, belum diberikan pertanggungjawaban dengan Islam karena belum masuk Islam. Begitu sampean sudah masuk Islam bertobat, maka dosa-dosa yang sebelum kamu Islam maka diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah seperti sahabat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain yang sebelum masuk Islam kerjaannya berbuat dosa dan lain sebagainya. Begitu masuk Islam bertaubat nasuha, sholatnya tekun, jamaahnya tekun, zikirnya tekun, baca Qur'annya tekun. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ini begitu masuk Islam baca Al-Quran, setiap baca Al-Quran beliau menangis yang luar biasa. Kayak awake dhewe gak ada yang sakit nangis, Bu. Ngoten. Sahabat Umar bin Khattab itu begitu baca Al-Quran nangis. Nangis, Bu. Apalagi yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah.
yang tentang neraka, ayat-ayat Allah tentang siksa kubur, ba'si minal kubur. Karena banyak orang yang tidak percaya bangun dari kubur. Sahabat Abu Bakar menangis betapa susahnya orang bangun dari kubur nanti. Betapa susahnya di oro-oro mahsyar, betapa beratnya di kala matahari satu jengkal dengan kita. La dilla illa dillullah. Tidak ada iup-iup kecuali iup-iup Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah manusia pada menjerit, menangis, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Ini Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sekali lagi mohon maaf, bagaimana Bah kalau kami berbuat dosa, contoh zina, membungakan uang. Kalau kita sudah masuk Islam, itu dosa besar. Dan itu disestempel di hatimu, disestempel di karaktermu. Nanti di yaumul kiamah tetap akan dihisab, hanya kalau bertobat mungkin siksanya itu berkurang. Tapi tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi wong masuk surga tanpa hisab niku wong sing wis masuk Islam tapi tidak melakukan dosa besar. Lek nglakoni dosa-dosa besar tetap akan menggunakan hisab, tetap akan mencicipi api neraka walaupun tingkatannya berbeda-beda. Makanya kalau sering ngomong, lek wis masuk Islam, apalagi sudah menikah, jangan berbuat dosa besar, apalagi berzina. Resikonya dunia akhirat yang luar biasa, karena kita sudah berkeluarga tapi berbuat zina. Itu Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah dalam hidup ini, bahwa kita akan menghadapi dunia yang rusak, di mana Indonesia hari ini sudah sangat terlalu banyak namanya musibah, peringatan dari Allah, namanya longsor, namanya rob, namanya macam-macam, sudah sangat terlalu banyak angin puting beliung, pokoknya luar biasa, sangat luar biasa. Hujan di luar perhitungkan BMKG. BMKG mengatakan tidak hujan, nyatanya hujan parah, hujan angin, hujan bledek, hujan Masya Allah. Betapa banyaknya di dunia sudah musibah seperti itu. Apalagi nanti kita di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa diberikan kepada kita. Oleh karena itu ayo kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan atas dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita diringankan segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan dari masalah dunia fitnah akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabarak wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lana dunubana ya Allah wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wali masyaykhina wali ustadina wali auladina wali talamidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbit imanana wa islamana ya Allah fid dari dunya ila daril akhirah. Ilahi wa khtim lana bil khair ya Allah. Ilahi wa khtim lana bil khair. Ilahi wa khtim lana bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah. Allahumma salimna ya Allah. Wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana wa sallim ahlal baitina wa sallim jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حينا بالإيمان ya Allah hidupkan kami dalam keadaan iman wa amitna bin iman dan matikanlah kami dalam keadaan iman ya Allah Ansurna ma'al iman ni'madad dunya wa ni'madal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah. Menjadi hamba-hambamu yang selalu mengingat kepadamu ya Allah. Menjadi hamba-hambamu yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu ya Allah. Menjadi hamba-hambamu yang baik ya Allah. Yang baik ya Allah. Yang taat kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم مالك الدين يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم غير عليهم غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين الضالين رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Ibu, Bapak, jemaah rahimakumullah. Demikian yang Abah sampaikan. Mudah-mudahan ini menggetarkan hati kita. Menggetarkan hati kita, membuat akal kita berpikir yang positif, jangan berpikir yang negatif. Hati sanubari kita mengangan-angan yang baik, jangan sering-sering mengangan-angan yang jelek. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallah jazakumullah khairal jazaa jazaan kasir fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen barokah doanipun Abah kagem anak kula Risa Anissa binti Sunaryo ingkang sakmenika napa kena penyakit lupus, kula nyuwun barokahipun semugi Gusti Allah cepat ngangkat penyakitipun. Matur sembah nuwun sangat Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aziz ya Jabbar ya Qahhar. Salamun qala min Rabbir Rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahirkafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was samil alim. Nawaitu syifa'a bil haqqil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu syifa'a bil haqqil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu syifa'a bil haqqil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kagem khususan ila ruhaniyah wal jasadiyah nduk Nisa Risa Anissa Anissa binti Sunaryo. Benar ya Allah ya Allah. Syifa minal marad ya Allah ya Allah. Syifa minal marad ya Allah ya Allah. Syifa minal marad ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Mugi ya Allah paringi sehat wal afiat sabarakallah. Amin. Terus mbah nuwun apa doanipun nyuwun Assalamualaikum warahmatullahi barokahipun. wabarakatuh. Doane kangge ponakan kula Lili Subandria binti Subandi yang kena kanker kemarin apa. Terus nuwun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya Azizu ya Ghafaru ya Azizu ya Jabbar ya Qaharu. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Wa salamun ala Ilyas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma. Allahumma bisyari min kulli syirin bi ahwalika wa quwatika bi qudratil akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil khususan ila ruhaniyah wal jasadiyah. Nggih, monggo. Sinten namine? Tak. Lili Subandia binti Subandi. Ya binti ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah Allah man tasyifa fi sya'minal marad Allah man lisana ya Allah. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Monggo yang mau bertanya, Abah. silakan. Abah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo Allah barakallah. Apa saya mau tawat ngeten niku nek kuburan niku napa amblong napa bolong ngoten niku apakah niku bencana alam napa ada sesuatu dengan almarhum? Terus seandainya pun diuruk terus napa keluargane niku disuruh ibaratnya bancaan napa pripun Abah? Nyuwun penjelasannya Abah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki secara niki adat dan Islam digabungkan nggih. Karena ada namanya amaliyah Islam yang berdekatan dengan adat kebiasaan yang memang tidak bertentangan dengan agama. Contoh, bagaimana kalau makam itu amblek ngoten. Amblek itu ada dua alternatif. Yang pertama amblek karena papane sing teng jero niku ambrol. Ngoten. Karena Mbah Muhyi, bapak kula, Abah Muhyiddin niku nggih nate amblek mengesat tapi geles mboten kok amblek mboten ka amblek nggih napa. Ambles ngoten ya, ambles. Karena ternyata papane sing teng jero mungkin ambrol ngoten. Nah, kemudian diuruk malih nggih pun bacake Fatihah mawon, Fatihah lahul Fatihah, lek wedok ya lahal Fatihah. Taman surga Allah nggih pun diuruk malih biasa mawon. Biasa wis kaya papake biasa ngoten mawon. Mboten napa-napa. Lha pripun nek aku memang mboten karena alam. Ada juga sing bolong nggih. Mboten amblek tapi bolong. Amblek tadi dalam satu kisah niku ada sesuatu yang gaib. Ada sesuatu yang gaib, keluargane kon sedekahan, kon selamatan
Sedekah niku nyekeki ngapura, njaluk ke ngapura. Sedekah iku musibah dan bilahi yang ada di orang hidup dan yang sudah meninggal dunia itu akan dihindarkan oleh Allah. Karena sedekah maka ulama sering-sering mengadakan sedekah dengan niat mendoakan agar pahalanya sedekah ini kula sedekah niat agar pahala sedekah saya ini disampaikan oleh Allah kepada orang tuaku. Boleh. Orang tua ini anak kandung boleh, saudara kandung boleh. Kalau sedekah niki kalau niati ganjarannya untuk si A. Kalau sedekah jariah ini ganjarannya kalau niati A boleh. Maka yang baik kalau ada makam yang bolong ke dalam ngoten ditutup, ya dileboni mau ditutup terus selamatan. Tapi lek ambil sih karena papan sing teng liang lahat niku rusak ngoten bosong, maka ya cukup mendapat diurus, diuruti, diperbaiki, sehingga disiram banyu. Mudah-mudahan wong sing alam kubur rasa seneng, rasa apik, jenengan disenengke karo Gusti Allah. Ngoten nggih. Wis rasa tapi sebenarnya malih ojo berprasangka jelek karo alam. Jangan berpikir jelek dengan alam. Kalau kita berpikir berprasangka jelek kepada alam, maka kita akan mendapatkan kejelekan alam. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, niku Nggih Bu Etiwi mohon dimot kerumiyin nggih nganu nggih Bu kersane Witi dimut rumiyin niku Bu Witi. Bu Tiwi. Bu Tiwi Bu. Maaf, kula ngemot lho Ibu-ibu, Bu Etiwi mungkin. Bu Etiwi nggih Bu Bu Etiwi. Tiwi Bu, senes Bu Witi, Bu Tiwi. Bu Etiwi. Kualik kula. Nggih ngapunten Bu Witi. Bu Nggih Abah Tiwi niki niku. niki kula Siti Juleha Abah badhe pertanyaan enten titipan saking sederek ngeten anu kagem jamaah ingkang gadhahi HP kalih mohon direkam tulung direkamke nggih matur nembah nuwun kula mboten saged cateng len kula ngaturaken matur nembah nuwun ngeten Abah asal titipan pertanyaan sederek kula niku setiap subuh niku nggadahi rutinan sedekah subuh. Cuman sedekah subuh niki enten 2 pertanyaan Abah terkait kalih sedekah subuh niki. Kemarin niku sederek kula sanjang nggadahi niat bahwa nanti sedekah subuh niku saumpami ditumbasne diambil terus ditumbasne rukuh napa-napa terus dibagekaken niku kepripun napa angsal napa mboten ngoten napa kedahe sedekah subuh niku dibagikan secara uang atau materi yang lain selain pakaian atau mukena seperti itu, Mbak. Terus yang kedua, apabila kita itu hendak memberikan di masjid lalu biasanya dhewek niku mendhet nggih sedekah subuh niku wau, Bah, ngoten damel infak teng masjid ngoten napa niku angsal napa mboten ngoten sing di pertanyaan niku Bah nyuwun penjelasane nggih Bah kersane langkung tenang dheweke niku ngoten kersane istiqomah lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa ibnis sabil. Bahwa sak temene sedekah niku untuk bagian miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, yatim piatu, wal yatama, wal masakin, yatim piatu. Sedekah niki enggak ada ketentuan kaya dene zakat. Kalau zakat niku kan wajib kalau enggak dosa. Kalau sedekah niku, sedekah subuh niku ya boleh berbentuk makanan. Kan kathah niku. Teng Bandar Lampung niku juga kathah. Sedekah subuh ada berbentuk jajan, ada yang berbentuk kopi, ada yang berbentuk sarapan.
ada yang berbentuk uang, ada yang berbentuk Al-Quran. Hebat niku. Ada yang berbentuk mukena, karena di dalam masjid itu mukenanya sudah rusak, sudah jelek-jelek, maka orang pada sedekah diganti dengan mukena. Boleh. Apakah dapat pahala jariah? Enggak, selama mukenanya tinggi sholat untuk sedekah sampai yaumil kiamah. Selama Quran diwaca untuk ganjaran sampai yaumil kiamah. Ngoten. Wong sing mangan sarapan batu subuh ganjarane salat subuh awake dhewe untuk bagian dari ganjaran itu. Sekali lagi, sedekah itu diperbolehkan dalam bentuk apapun selama itu halal menurut Al-Quran dan hadis, apalagi sholat, apalagi sedekah subuh oleh barang, oleh panganan, oleh nganggo duit, dan itu memang perintahnya di Al-Quran. Terus bagaimana kalau saya mengambil sebagian uang itu untuk infak masjid? Infak bukan sedekah, infak. Infak itu untuk perjuangan agama. Sedekah masjid gitu ku semen. Ngoten oleh. Yang nggak boleh itu zakat. Sepenjah malih. Ada dalam kegiatan harta kita adalah satu zakat. Kewajiban setiap muslim. Jelas siapa yang terima zakat. Nggak boleh zakat itu untuk membangun. Nggak boleh. Masyhurul ulama, zakat itu tidak boleh untuk membangun. Itu harus disodakohkan, diberikan kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah. Nggak ada yang untuk sabilillah itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bukan membangun masjid. Tapi kalau sodakoh boleh, boleh. Turunan masjid, apa gitu, semen gitu, wesi, apa gitu, sajadah, apa gitu, ambal, tinggi sholat. Selama tinggi sholat, ya untuk ganjaran sampai yaumul kiamah. Boleh. Yang namanya sodakoh tidak ada batasan-batasan tertentu. Tapi kalau zakat memang ada aturan-aturan tertentu. Matur sembah nuwun. Nggih. Ya, Abah, matur nuwun nuwun, Bah, sedaya ilmunipun mugi barokah, Bah, sehat selalu. Matur nuwun, monggo yang lintu. Sampun. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Jadi bagian derek tanget. Napa masalah zakat? Zakat harta menika pripun Abah? Matur sembah nuwun sanget. Kula dereng paham. Nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, zakat harta itu ada 3 bentuk. Satu, zakat harta tanaman. Tanaman itu aja ada 2. Yang disiram oleh air hujan, zakatnya 10%. Yang disiram oleh air bayar, air ledeng, air setier, air pompa, niku 5%. Loh gitu loh Bu. Itu dizakati pas waktu panen. Jagung, kopi, pari, dizakati niku. Jadi 10% jika pakai air hujan, 5% jika pakai air bayaran. Yang kedua, harta namanya zakatut tijar. Zakat tijar ini zakat dagangan, zakat profesi. Zakat profesi itu zakat pekerja, kados kula. Abah niku kan dosen atau mubalik, kiai yang mungkin dapat uang dari berbagai macam arah. Bisa jadi dapat uang dari gaji pokok saya, bisa jadi dari kegiatan saya, dan lain sebagainya. Maka saya wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Jadi kalau dagang niku selama 1 tahun dihitung hasilnya, maka banyak kan orang dagang apa masuk neraka karena nggak pernah ngitung hasilnya. Kur dikira-kira hasilku setahun kira-kira 1 miliar. Berarti lah hitungannya perhitungannya 1 miliar, berarti harus mengeluarkan 25 juta. Nggih, 25 juta niku zakate. 1 miliar nih. Lek 1 juta, 1 juta niku kan namung 20.000. Nggih. 20.000 1 juta. Dikeluarkan niku.
zakat profesi sebagai guru, sebagai pekerja, pabrik, rumah tangga, apa niku dikeluarkan 1 tahun sekali 2,5%. Baru yang terakhir namanya zakat rikats. Rikats niku harta temuan, harta korun lah ngoten. Harta korun itu nemu emas, neng laut, topong. Dan niku wajib dizakati 5%. Ya niku wajib zakat. Wajib zakat. Lemboten diganti salat naro sama dengan kita memasukkan ke dalam perut kita api neraka bagi orang yang wajib zakat tidak mengeluarkan zakat. Matur suwun, sampun nggih. Nggih, Napa sampun nggih, derek jamaah sampean nggih. Den Mbak, kersane jelas napa kados kita di sini gaji itu enggak setahun sekali, ada setiap bulan sekali, setiap menerima gaji. Menika sakit mboten apa? Sakit Bu, nanging kan terlalu kecil karena 2,5%. Ngaten. Kalau terlalu kecil kan nggak enak, maksud dibagi selagi. Kan kalau dibagi anak cahyat, anak sodako nggih. Kan harus dibagi minimal kan 3 asnaf zakat itu. Fakir, miskin, amil. Enggak enak amil berarti orang-orang yang ngajar ngaji. Kalau nggak ada orang ngajar ngaji berarti ada orang yang ibnu sabil. Orang yang dalam perjalanan dalam kebaikan. Contoh, Abah berangkat ke Taiwan, nggak disangoni, kentean sangu. Itu boleh terima zakat, itu namanya ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam perpergian baik, tapi kehabisan harta, kehabisan sangu. Harus dibagi 3 asnaf, tidak boleh sodakoi, beda nggih sodako ada zakat beda nggih. Nggak boleh zakat itu kayak wong sitok niku nggak oleh. Hukumnya depan bareng. Nah, sebaiknya haul karena hanya 2,5%. Akhir tahun TikTok. Tapi lajeng setiap bulan nang sambutan daripada mengko kakean yang salah monggo mboten napa-napa dibagi-bagi mawon. Nggih. Pun parengaken datang masjid, datang musola, datang yatim, apa sakit apa? Zakat nggak boleh, Bu. Zakat buat nasangi masjid, buat nasangi cah yatim. Ini kan gua sering ngomong, zakat itu bagaimana kalau jenengan membagi zakat ke al-islah kepada santri al-islah, sampean bahasanya ibnu musabil, itu harus pakai ketentuan sesuai dengan Al-Quran. Jadi zakat itu harus dibagi kepada fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, orang yang dimerdekakan. Ngoten 8 asnaf niku. Tidak ada di situ yatim, merene. Kalau yatim, bagaimana yatim? Kalau yatim mereka belum berhak mendapatkan zakat, dia berhak mendapatkan infak atau sedekah. Nah, bagaimana kalau jenengan bantu anak-anak pondok? Itu namanya ibnu sabil. Orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu, kemudian di pondok dia kehabisan uang, maka untuk makan, untuk biaya ilmu, segala macam dia nggak dapat, maka boleh mendapatkan, tapi itu bahasanya ibnu sabil, nggak boleh dia anak yatim. Ini salah bahwa dia zakat untuk anak yatim, sodakoh dia anak yatim. Kenapa? Anak yatim itu wajib kita urusi, Jadi nggak bisa dapat zakat. Sama dengan jenengan zakat sama ibu kandungmu, dosa nggak boleh. Ibu kandungmu itu wajib sampai urusi, bukan dizakati, nggak boleh. Ngoten loh. Lah, oleh karo sedulur oleh, tapi kalau ibu kandung benar. Hati-hati bagian zakat daripada salah ngikuti aturan hukum, lek ada yang paham mengke japri kula mawon kejane kula jelaske ngoten nggih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.